Halo, kumaha damang? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Fenomena hujan es yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kuningan membuat warga khawatir. Tak terima digugat cerai, seorang suami menganiaya istrinya dengan pisau hingga terkapar di jalanan. Main hakim sendiri, 2 pengendara sepeda motor menyerang warga di pos Kampling karena mengira para korban hendak balapan liar. Kita awali informasi hari ini. Fenomena hujan es terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kuningan Senin petang. Hujan es terjadi disertai angin kencang dan kilatan petir yang membuat warga khawatir. Dari rekaman video warga tampak jelas hujan turun disertai butiran-butiran kecil berwarna putih menyerupai es batu. Warga bahkan juga merekam bongkahan es berukuran kecil yang jatuh di teras rumah. Hujan es terjadi bersamaan dengan hujan deras disertai angin kencang. Fenomena hujan es melanda sebagian wilayah Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan pada Senin petang. Fenomena ini sontak mengejutkan warga. Kejadian membuat mereka khawatir dan enggan keluar rumah meski hari sudah gelap dan aliran listrik ke rumah padam. Oh, itu Karena tuh hujannya gede tadi teh. beneran hujan es atau Iya gimana? beneran es. Tadi hampir segede kayak batu es kristal. Oh, warnanya tuh kelihatan warna apa? Putih banget kayak es batu percis. Bening atau putih? Bening. Warna Kayak bening. kayak es batu aja percis banget. Berisik kasih di genting atau gimana? Bersih banget. Tadi apalagi depan tuh kan pakainya kanopi bajaringan jadi rame banget. Cuman tadi sama petir sama kilatnya banyak. Fenomena hujan es berlangsung selama sekitar 20 menit. Tidak ada kerusakan yang ditimbulkan akibat fenomena hujan es tersebut. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Hujan deras berdampak pada sejumlah titik jalan utama di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang terendam banjir. Pengendara terpaksa mendorong motornya karena mogok akibat nekat menerobos banjir. Pengendara sepeda motor terjatuh akibat nekat menerobos jalan panorama yang terendam banjir di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat. Sementara pengendara lainnya harus mendorong motornya yang juga mogok. Banjir merendam jalan setinggi 50 cm. Genangan air juga membuat arus lalu lintas dari arah Subang menuju Bandung macet. Banjir terjadi setelah kawasan wisata Lembang diguyur hujan deras. Setelah kurang lebih 1 jam diguyur hujan deras, air meluap ke beberapa ruas jalan protokol. Meluapnya air diduga disebabkan karena saluran drainase yang buruk dan tersumbat sampah. Curah hujan meningkat besar, ditambah gorong-gorong kurang efektif. Permasalahannya dari gorong-gorong sih sebenarnya mah. Ya ini mobil mogok, ruko ini air pada masuk ke ruko. Dari tiap curah hujan besar langsung pasti banjir. Harapan dari masyarakat Lembang sih buat Bupati Kabupaten Bandung Barat, Hengki JJ, segera diperbaiki aja sih ya. Segera diperbaiki biar aktivitas kan lalu lalang biar nggak terhambat. Soalnya ini jalan utama Lembang. Selain di Jalan Panorama, banjir juga menggenangi beberapa titik lain seperti di kawasan Cikole hingga Simpang Betrix. Arus lalu lintas dari arah Subang menuju Bandung pun sempat dialihkan ke Jalan Kayu Ambon. Warga berharap ada solusi dari pemerintah daerah agar kawasan Lembang tak lagi kebanjiran setiap diguyur hujan deras. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Puluhan bangunan rumah di Cianjur rusak usai diterjang angin puting beliung yang disertai hujan deras. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
Bangunan rumah warga rusak setelah diterjang angin puting beliung di Kampung Pasir Randu, Desa Bunisari, Kecamatan Warung Kondang, Cianjur. Angin puting beliung terjadi disertai hujan deras pada Senin sore. Menurut keterangan sejumlah warga, sebelumnya kejadian tersebut sampai terlihat angin berwarna hitam dari arah yang berbeda dan saling bertemu di tengah. Dengan seketika angin puting beliung lalu menyapu rumah warga. Atap rumah pun ikut berterbangan hingga genting rumah berjatuhan. Pihak pemerintah desa setempat sudah melaporkan kejadian ini ke pihak BPBD kecamatan untuk ditindaklanjuti ke Pemkab Cianjur. Bulat hitam, datangnya dari situ utara ke sini. Memitit dari barat tuh ke timur. Langsung balik lagi diaduk, langsung ke selatan. Itu kondisi lagi hujan nggak sih Pak? Hujan angin. Hujan angin Pak. Hujan deras. Saya di luar di sini kan. Ada yang ketipu gue sekali baca, ada oke. Ya, kalau tadi angin beliungnya seperti kayak di TV itu dari arah barat, dari arah timur itu bersatu. Jadi anginnya itu wah dahsyat banget. Malahan lihat asbes juga, saking beratnya itu asbes bisa terbang jauh itu. Perkiraan itu waktu terjadinya angin puting beliung itu berapa lama sih Pak? Sekitar adalah 3 menit kurang. Hingga saat ini warga setempat secara sukarela bergotong royong membantu memperbaiki rumah warga yang rusak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Reda Ghazali melaporkan dari Cianjur. Sementara itu, hujan lebat disertai angin kencang juga menerjang Purwakarta Kota pada Senin sore. Kejadian ini menyebabkan pohon tumbang dan genangan air di sejumlah titik. Hujan deras disertai angin kencang terjadi di wilayah Purwakarta Kota Senin sore. Akibat terjangan angin kencang dan hujan lebat, sejumlah pohon tumbang menimpa kabel dan atap rumah warga. Selain itu, genangan air juga terjadi di sejumlah jalan protokol di Purwakarta hingga mengganggu arus lalu lintas. Dari data pihak BPBD, ada 2 titik pohon tumbang akibat diterpa angin kencang, yakni di Jalan Baru, Kelurahan Nagri Kaler, dan Jalan Alternatif Citalang Waringkadu, Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta. Selain merobohkan pohon, angin kencang juga merusak sejumlah rumah di wilayah Citalang dan di Gang Melati, Kelurahan Nagri Kaler, Purwakarta, dengan kondisi kerusakan ringan hingga sedang. Lagi jualan, saya beres-beres dulu jualan sedikit-sedikit, nggak lama kemudian angin kenceng sampai pagar yang di atas itu ke kabel muter di atas kabel. Angin. Ya, ke bawah angin. Anginnya besar banget, emang kenceng banget. Besar, muter. Terus nggak lama kemudian si pohon itu muter juga, tumbang lah langsung ke jalan. Nimpa apa Pak tadi? Menimpa apa tadi? Langsung ke jalan menimpa kabel-kabel wifi. Berarti aliran listrik saat ini di sini putus juga? Ya. Anginnya besar sekali, hujannya juga besar. Jadi pada mabur semua, pada kabur. Tadi pohon jatuhnya atau robohnya ke arah jalan atau kemana Pak? Ke arah jalan, tutup jalan semua. Untuk arus lalu lintas seperti apa tadi Pak? Macet. Dari sini balik lagi, dari sana balik lagi. Tapi nggak ada korban atau menimpa kendaraan yang melintas ya Pak ya? Nggak ada korban. Petugas BPBD Purwakarta yang tiba di lokasi langsung membersihkan pohon tumbang yang menghalangi jalan. BPBD juga mengingatkan warga agar berhati-hati dengan cuaca ekstrim yang masih berpotensi terjadi hingga beberapa pekan ke depan. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kuningan pada Senin sore. Akibatnya sejumlah pohon tumbang dan tiang listrik roboh menimpa bangunan toko. Tak kuat menahan derasnya hujan dan kencangnya angin, pohon angsana yang berada di tepi jalan Juanda, Kabupaten Kuningan ini pun tumbang menutup sebagian badan jalan dan nyaris menimpa kendaraan pada Senin sore. Cuaca ekstrim yang terjadi membuat sejumlah pohon tumbang termasuk di kawasan Cirendang. Pohon tumbang juga menutup sebagian badan jalan hingga mengganggu arus lalu lintas kendaraan. Selain menumbangkan pohon, angin kencang juga menyebabkan sebuah tiang listrik roboh dan menimpa sebuah bangunan toko.
Hujan deras disertai angin kencang yang tiba-tiba terjadi diduga merupakan dampak dari musim pancaroba. Data yang diterima BPBD, hujan deras dan angin kencang Senin sore menumbangkan 8 batang pohon di 8 titik berbeda. Satu tiang listrik roboh dan mengakibatkan aliran listrik sempat terganggu selama beberapa jam. Fenomena alami yang biasa terjadi pada saat perubahan cuaca yang cukup drastis ataupun ekstrim dan menyebabkan tadi angin kencang, hujan juga cukup lebat walaupun sebentar, tapi menyebabkan beberapa titik pohon tumbang, mungkin totalnya sekitar 8 titik dan alhamdulillah tim Damkar, tim BPBD, LH, TNI, Polri, kemudian juga ada dari Dishub, dari Telkom, kita bersama-sama untuk terutama di jalan-jalan ini karena memang menutup jalan akses tempat tertutup dan terganggu, tidak bisa dilewati sampai mungkin sekitar 1 jam. Tak ada korban jiwa maupun luka akibat sejumlah kejadian tersebut, sementara petugas masih menghitung kerugian material. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan.